untuk saya mempresentasikan daripada makalah saya yang berjudul Teori Double Movement dari Fazlur Rahman. Oke, di sini jadi ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu mengenai biografi beliau, karena ketika kita ingin mengkaji suatu pemikiran, hal tersebut tidak dapat terlepas daripada biografi orangnya atau orang yang menghasilkan pemikiran tersebut. Maka dari itu suatu hal keharusan lah yang kita lakukan. Mengapa orang ini mencetuskan satu teori ini? Pastinya kan memiliki sebab musabab seperti itu. Yang kedua, karya-karyanya apa saja yang dihasilkan daripada Fazlur Rahman ini. Dan yang ketiga, mengenai teorinya yang akan atau tema fokus tema daripada yang saya bawakan. Oke, Mas Syafi. Ya, jadi masuk ke biografi. Jadi di sini dalam hal ini saya membagi 2 untuk menjelaskan biografi. Yang pertama yaitu latar belakang secara sosial kultural. Karena apa? Mengapa saya mengambil hal ini? Dikarenakan sosial kultural merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita mengetahui secara mendalam mengenai pemikiran daripada salah seorang pemikir atau seorang tokoh. Nah, di sini Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Punjab. Ayah dan ibunya sangat berpengaruh terhadap pemikirannya Fazlur Rahman ini, yang mana ibunya sangat memberikan kasih sayang kepadanya, dan bapaknya ini sangat baik dalam hal memberikan kajian keislaman, sehingga sejak kecil ia sudah terbekali dengan ilmu Islam yang cukup, yang mana pada usia 10 tahun pun juga ia sudah menghafalkan Al-Quran. Ketika berusia 14 tahun, pelajarannya nggak main-main, filsafat, bahasa Arab, habis itu bahasa-bahasa lain dunia, sehingga tidak mengherankan pemikirannya sangat luas, dikarenakan kunci daripada mempelajari suatu peradaban ia sudah memegang seperti itu. Lanjut Mas Syafi. Ya, latar belakang pendidikan. Jadi mulai tahun 42 setelah melaksanakan studi pertengahannya, ia melanjutkan di Departemen Ketimuran di Universitas Punjab dan berhasil memperoleh gelar MA di bidang sastra Arab. Selanjutnya dikarenakan ketidakpuasannya akan pendidikan di negara ketika itu, yang mana ia menganggap bahwa pendidikan situ masih terlalu tradisional, masih kurang mendebrak atau masih belum memuaskan intelektualnya, sehingga menyebabkan dia keluar negeri kuliahnya di Inggris dan memperoleh gelar PhD ketika itu. Pada tahun 50 sampai 58 ia melanjutkan studi lagi dan juga menjadi dosen di kala itu di Universitas Durham di Inggris. Selanjutnya lagi pada tahun 60-an ia kembali ke Pakistan atas permintaan daripada Presiden Pakistan kala itu, yang mana tujuannya untuk membangun negeri asalnya Pakistan, dan juga Fazlur Rahman ini diminta untuk merumuskan ideologi Islam bagi negara Pakistan. Dan yang pada tahun 1962 dia pun diminta untuk memimpin lembaga riset Islam dan menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam di negara Pakistan ketika itu. Hal itu dikarenakan karena pemikirannya yang sangat mendalam dan transformatif, sehingga pemerintah Pakistan ketika itu melirik dia untuk memberikan suatu perubahan. Oke. Ya, ini karya-karyanya. Jadi karya-karya beliau lebih banyak terkait dengan hukum, bidang perundang-undangan, bidang persamaan kedudukan manusia. Habis itu juga di bidang ekonomi, serta juga fokus juga terhadap permasalahan fikih. Yang mana ketika itu pernah juga ia menyatakan kan beliau termasuk salah seorang transformatif, yang mana ketika itu ulama-ulama di sana yang masih tradisionalis tidak sepakat dengan pemikiran beliau, dikarenakan keluar daripada batas biasa fikih ketika itu, yang mana ia pernah berpendapat bahwa menyembelih hewan ternak itu boleh pakai mesin seperti itu. Hanya saja kalau dari segi kajian fikihnya kan masih belum nyampe ke sana kajiannya, sedangkan beliau sudah menembus batasan itu, sehingga banyak kecaman yang diberikan para ulama tradisional kepadanya, dikarenakan ini pemikirannya yang cukup radikal, cukup visioner ke depan. Ya, lanjut. Ya, ini teori double movement. Jadi menurut Fazlur Rahman, Al-Quran itu adalah moral yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial. Jadi titik
tujuan utama daripada Al-Quran itu ialah yang pertama mengesahkan Tuhan dan yang kedua membuat atau sebagai media implementasi rahmatan lil alamin. Makanya sehingga beliau di sini menjelaskan monoteisme dan keadilan sosial. Sehingga apabila kita melihat daripada definisi ini sampai pula lah sebagaimana yang tujuan Nabi diutus ke muka bumi ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, yang mana alam itu tidak akan sejahtera melainkan menggunakan salah satu alatnya, yaitu keadilan sosial ini. Bila keadilan sosial sudah direnggut terhadap suatu individu, negara dan sebagainya, maka tidak akan tercipta yang namanya rahmat bagi semesta alam. Baru Rahman juga memandang Al-Quran dan asal-usul komunitas Islam muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis. Selanjutnya, double movement merupakan teori yang dirumuskan Rahman ketika menetap di Chicago sebagai puncak pemikiran atas gagasan yang telah dikemukakan pada tahun 60-an. Jadi double movement itu mulai ia dapatkan atau mulai ia rumuskan ketika tahun 60-an, ketika ia sudah mulai bersentuhan dengan pemikiran barat. Selanjutnya lagi, teori gerak ganda Rahman menawarkan sebuah proses penafsiran Al-Quran dengan melibatkan dua pergerakan. Ya, arti daripada double movement kan dua pergerakan yang saling berjumpa dan saling berdialektika. From the present situation to Quranic times. Dan back to the present, yaitu situasi sekarang ke periode Al-Quran turunkan dan kembali lagi ke masa kini. Jadi maksudnya ketika melihat suatu permasalahan yang terjadi pada saat ini, latar yang membuat Rahman ini, Fazlur Rahman ini tertarik dengan Al-Quran ialah ia menganggap bahwa Al-Quran tidak mungkin turun secara sia-sia. Al-Quran tidak mungkin turun tanpa sebab-sebab tertentu. Makanya ia melihat bahwa ada titik yang sekiranya bisa memberikan perubahan dan itu tidak mungkin didapatkan melainkan kita harus merujuk pada sosial historis ketika itu. Apabila kita tidak merujuk kepada sana, kepada sosial historis ketika itu yang sebagaimana kejadian pada masa itu, boleh jadi kita akan salah implementasi pada masa sekarang. Makanya dalam hal ini pengertian daripada gerak ganda ini, Rahman melihat permasalahan pada masa kini apa sehingga dia mencoba untuk menghubungkan dengan kejadian pada masa lalu dan ditarik lagi ke masa sekarang sehingga menghasilkan suatu kesimpulan daripada metodenya. Ya, gerakan pertama yaitu berupa menelusuri seluruh situasi yang berkaitan ketika Al-Quran diturunkan, sebab bagi Rahman Al-Quran merupakan respon ilahi melalui pikiran Nabi Muhammad kepada situasi moral sosial Arab pada masa Nabi tersebut. Ya, jadi gerakan pertama itu jelas yang mana beliau Rahman ini menjelaskan hal yang terjadi pada saat itu, pada saat Al-Quran atau ayat ini diturunkan, itu tidak mungkin terlepas daripada kontekstualitas masyarakat yang terjadi pada masa itu juga. Makanya tidak terlepas dari sosial historis. Dan itulah juga yang menjadi titik fokus daripada Rahman, sehingga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Baru pada gerakan yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum. Ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Maksudnya ketika kita sudah melihat sosial historis pada masa itu dan kita tarik ke sekarang sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang lebih mengkerucut atau lebih khusus, atau hukum yang terkandung daripada ayat ini lebih khusus atau ditemukan maksud daripada ayat yang ada. Karena apa? Kebanyakan mufasir kita kan ketika mengkaji suatu permasalahan atau ketika mengkaji suatu ayat, mereka tidak terlepas daripada penggunaan bahasa yang terjadi, yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, atau kajian tekstual seperti itu. Hanya saja menjadi permasalahan, kita sebagai manusia ini tidak mudah untuk menangkap maksud daripada Tuhan itu hanya melalui teks saja. Maka dari itu, salah satu faktor pendukungnya untuk memahami Al-Quran, selain kita mengkaji teksnya, yaitu kita harus pula merujuk pada sosial historis yang terjadi ketika itu dan dihubungkan dengan realita yang terjadi sekarang sehingga menghasilkan suatu kesimpulan daripada ayat dan diterapkan pada masyarakat sekarang. Ya mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih banyak.